Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih banyak ini ya buat teman-teman semuanya yang sudah selalu mensupport, mendukung channel ini sejak 2019, 2020, 2021 dan sekarang kita masuk di awal tahun 2022 dan semoga saja permasalahan kita makin berkurang, rezeki makin bertambah, dan teman-teman semuanya juga pasang niat yang baik atau nawaitu yang baik dalam dirinya. Apa-apa aja permasalahan yang belum terselesaikan di 2021, saatnya 2022 kita menyelesaikan semua masalah yang tertinggal. Selalu optimis, selalu semangat, berpikiran positif, tidak boleh berpikiran negatif, tidak boleh selalu pesimis dengan hidup kita sendiri, tidak boleh ya. Pokoknya tinggalkan semua yang buruk-buruk di 2021. 2022 kita akan membenahi semuanya, mulai dengan lembaran baru. Pelan-pelan kita selesaikan semuanya satu persatu tanpa dilandasi rasa takut, baik itu hutang pinjol, hutang bank, hutang leasing, permasalahan dengan orang lain harus kita hadapi, karena kita hidup di dunia ini adalah masalah, dan masalah itulah yang menjadikan kita sedikit lebih dewasa dari sebelumnya kalau kita mampu untuk menyelesaikannya. Jangan dibiasakan lagi lari dari masalah dan takut-takutan dengan masalah. Oke. Di awal 2022 ini cukup menarik ini ya. Ada satu curhatan. Ya, saya boleh munculin ini ya. Karena di sini saya lihat dulu, bentar. Ada nggak di sini? Oke, di sini dia tidak minta untuk namanya disensor ya, tapi kita coba lebih diperhalus saja gitu ya. Anda boleh lihat di sebelah saya. Galbay es pinjam karena terjebak pinjol lain. Bagaimana nasib mata pencarian penjualan akun Shopee? Oke, ini cukup berat ini sebenarnya. Kenapa cukup berat? Karena ini menyangkut suatu all shop gitu loh ya. Ada suatu usaha online yang mereka juga memasukkan menumpang market dari Shopee ya. Dan sekarang dia juga terjebak di es pinjam, Shopee pinjam gitu ya. Siang Bang Medi, aduh, serak-serak basah suara saya. Bukan serak basah, serak kering. Selamat siang Bang Medi, saya punya hutang ke Shopee pinjam yang akan jatuh tempo tanggal 5 Januari besok. Sejumlah 4 jutaan. Sampai saat ini belum punya pegangan segitu. Biasanya saya gali lubang tutup lubang. Saya sekarang sudah galbay 5 pinjol. Hebat. Kenapa nggak hebat? Gali lubang tutup lubang. Dan sekarang berhasil menggali 5 pinjol. Duitnya nggak ada. Ya, entah berapa hutang di awalnya saya nggak tahu. Tapi dia berhasil menggali 5 pinjol. Uang dia nggak ada. Hebat nggak tuh? Ya, kita. Siapa yang hebat? Biasanya saya bayar dan belum pernah telat bayar karena untuk menutupi pinjol lainnya, dan otomatis saya sudah tidak bisa lagi gali lubang karena sudah galbay semua pinjol yang jatuh tempo di bulan Desember. Dan galbay saya lakukan karena sudah lelah dengan gali lubang, tutup lubang yang semakin membengkak, dan memang saya sudah nggak ada uang untuk menutup lubangnya. Wow, lubangnya sudah digali loh, dan lubang yang tergali ini cukup besar dan dia tidak mampu lagi. Kalau hanya ditutup dengan lembaran 100.000 itu tidak akan bisa menutupi lubang yang telah tergali. Berarti Anda telat menonton video saya, atau memang tidak update dengan video saya, atau baru bergabung di Solusi Utang, saya nggak tahu ya. Tapi sejauh ini, selagi kita melakukan gali lubang tutup lubang, dengan tidak kita sadari kita telah masuk ke lubang yang sangat dalam. Kenapa seperti itu? Saya pernah menjelaskan di video ini, saya munculkan di thumbnailnya, ada di layar Anda. Anda boleh lihat itu ya. Kenapa saya bilangin seperti itu? Sekarang Anda berpolitik ya, misalnya ini politik bodoh Anda. Ini politik bodoh Anda ya. Pinjam di satu aplikasi pinjol legal. Ya, ini politik bodoh Anda. Pinjam di satu aplikasi pinjol legal. Ya, kita nggak perlu sebutin ini nama aplikasinya, oke. Pinjam. Oke, ya sudah, saya pinjam aja. Nanti kalau misalnya saya tidak mampu bayar, saya kan bisa lagi pinjam ke aplikasi berikutnya untuk membayar yang satu ini.
Itu kan politik yang sangat bodoh yang lahir dari si debetur, ya. Bukan pinjol tidak memperhatikan hal ini. Hal ini akan terjadi dan sudah dimekanisme oleh pinjol. Ya. Anda terjebak di pinjol satu, dalam pemikiran Anda kalau misalnya pinjol ini saya tidak mampu bayar, saya bisa aja nih pinjam ke pinjol yang kedua. Kan bisa saya tutupin di sini. Itu politik atau pemikiran yang sangat bodoh lahir dari debetur. Ya, Anda akui atau tidak, tapi seperti itulah faktanya. Dan habis itu ya benar, Anda meminjam di satu ini dan gagal bayar. Ya, satu pinjol gagal bayar. Taruh aja Anda minjam 1 juta. Ini 1 juta Anda minjam. Oke? Rencana Anda mau meminjam di pinjol kedua untuk menutupi pinjol pertama. Oke. Pinjol kedua Anda pinjam. Pinjol kedua tidak akan mencairkan nominal dengan 1 juta. Ya, bagaimana? Pinjol kedua mencairkan cuma 600.000 dengan Anda membayar juga 1 juta. Ya, oke, 600.000. Otomatis hutang Anda di sini 1 juta. Anda masih kekurangan uang 400.000 lagi untuk mengurangi kurang dari pembayaran pinjol yang pertama. Oke, pinjol kedua telah cair 600.000, berarti masih kurang untuk nutupi pinjol yang pertama. Buka lagi pinjol ketiga. Pinjol ketiga tidak akan cair sebesar 400.000. Cairnya 200 atau 300.000, 350 atau 500.000 dengan potong admin. Ya, cair 500.000, potong admin 100.000, berarti 400. Oke. Tutup yang di sini. Ya, kita udah dapat nih. Pinjaman kedua dapat 600, pinjaman ketiga dapatnya 400. Oke, tutup pinjaman yang pertama dengan nominal 1 juta. Sekarang tersisa hutang kita di aplikasi kedua dan aplikasi ketiga. Aplikasi kedua, dana yang kita terima cuma 600.000, tapi kita harus bayar 1 juta. Ya. Pinjaman kedua, dana yang kita dapat 400.000, kita harus bayar 800. Sekarang berapa hutang Anda? 1.800.000. Berapa hutang pertama yang Anda tutupin? 1 juta. Disinilah bodoh Anda. Anda tidak pernah memikirkan dengan logika yang maksimal bahwa Anda sedang dipolitikkan. Ya. Kalau menurut Anda, gampang ini, saya pinjam di sini, nanti ambil ini tutup sini. Itu enak di Anda. Sementara pinjol telah merancang hal yang ada dalam pikiran Anda. Pinjol tidak sebodoh yang Anda bayangkan. Ya, justru Anda yang dibodoh-bodohi oleh pinjol. Ya, kan banyak orang itu. Ini gampang ini, pinjam aja di sini. Nanti ambilin ini, tutup ini. Ya, ambil ini, tutup ini. Tadi kan sudah saya contohin. Untuk menutup satu ini, butuh 2 ini. Yang kita tutup 1 juta, hutang yang ada berapa? 1.800.000. Gila nggak? Memang gila banget Anda itu. Ya, bayangin. Untuk nutupin hutang 1 juta, Anda nggak malah ngutang 1.800.000. Ya, kebayang nggak ini kalau ditingkatin? Ini baru 2 pinjol yang Anda gali untuk nutupin 1 pinjol. Bagaimana kalau Anda mau nutup 2 pinjol ini? Ya, yang 1.800.000. Berapa lagi hutang Anda kira-kira? Mencapai 3.500.000. Yang hanya melunasi 1.800.000. Hutang Anda mencapai 3.500.000. Berapa lagi itu naiknya? Dan itulah terus, ya. Jauh hari sebelum Anda berpikir saya pinjam aja di sini, nanti ambil ini, bayar ini. Pinjol telah merancang itu, ya. Dia telah, karena pinjol itu tujuannya adalah Anda tetap bekerja, Anda tetap berusaha, kayak mana duit hasil kerja Anda ini masuk ke mereka. Ya, makanya dia tidak mau mencairkan nominal sesuai keinginan Anda. Walaupun di iklan misalnya nih, Anda akan kami cairkan 2 juta. Begitu kita ajuin cuma dapat 400.000. Ya, Anda sudah terjebak di dalam itu. Dan nanti mereka bermain dengan bunga plus denda. Dan yang bodoh-bodoh ini di awal tahun 2022 ini, kalau bisa kebodohan ini segera berakhir. Ya, jangan ada lagi yang gali lubang tutup lubang. Saya mengingatkan sama Anda ini. Ya, yang rugi Anda di situ. Saya cuma saya menyampaikan, memang fakta yang saya sampaikan ini terjadi. Ya, tapi kalau Anda tidak percaya, silahkan lanjutkan asumsi apa yang ada dalam pikiran Anda, ikuti hal itu terus. Ya, yang penting saya hanya menyampaikan. Oke, kita lanjutin ini, membahas ini. Kita lanjutin yang mana? Memang tadi? Saya sudah nggak ada uang untuk tutup lubangnya. Tapi saya bingung, pinjam ini kalau harus galbay, karena akun Shopee saya dipakai jualan dan sebelumnya sudah lumayan rame, pembeli dan follower sudah banyak. Ya,
Dan penghasilan sehari-hari saya justru sebagian besar dari jualan Shopee. Walaupun barang stok di Shopee punya orang lain, tapi kondisi sekarang agak sepi penjualan. Yang saya tanyakan, gimana ya Bang solusinya kalau Galbay otomatis pengaruh ke akun Shopee saya dan saya takut akun dinonaktifkan. Padahal itu mata pencarian saya, barangkali Bang Medi punya pencerahan untuk saya. Terima kasih. Cukup menarik ya dalam hal ini ya. Ukurannya yang paling pertama hal dalam posisi ini adalah coba Anda berkomunikasi dengan pihak Shopee yang bisa Anda percaya. Karena yang mengatasnamakan Shopee ini cukup banyak ya, dan yang menipu-nipu mengatasnamakan Shopee cukup banyak. Yang paling pertama harus Anda lakukan adalah berkomunikasi dengan pihak Shopee-nya. Itu yang paling pertama. Ya, tapi ingat, jangan asal berkomunikasi dan jangan salah berkomunikasi. Ketika Anda salah berkomunikasi, Anda masuk ke dalam dunia penipuan. Ini cukup ngeri. Ya. Setelah Anda berkomunikasi, jumlah hutang Anda di sini 4 juta dan coba dijelaskan. Ya, coba dijelaskan bahwa kemungkinan besar, walaupun kita tidak tahu nih ya, sekarang baru tanggal 1 loh. 1, 2, 3, 4, 5, berarti butuh 4 hari lagi menjelang jatuh tempo. Kita nggak tahu nih, dalam waktu 3 atau 4 hari ini, karena rezeki tidak ada pintunya, dan rezeki tahu di mana orang pemilik mereka, ya kita nggak boleh seuzon. Tapi kalau memang Anda sudah memprediksi sekian hari ke depan, rasanya saya jauh dari kata ada, segera sampaikan. Kemungkinan besar di tanggal 5 saya minta restrukturisasi atau perpanjangan tenor saya, tapi jangan pakai uang. Ya, jangan pakai uang, nanti dia minta uang perpanjangan segala, jangan. Cuman kemungkinan saya di tanggal 5 itu belum bisa untuk membayar. Saya minta tenggang waktu dari pihak Shopee-nya karena saya saat ini masih dalam berusaha. Saya yakin kalau Anda berbicara dengan orang yang tepat, dengan pihak Shopee-nya langsung, itu pasti Anda akan menemukan jawaban. Yang kita tidak menemukan jawaban itu adalah dari si debt collector yang tidak jelas arahnya dari mana. Itulah yang kita tidak tahu jawabannya. Tapi ingat, sekali lagi saya ingatin, akun Shopee ataupun Shopee sendiri banyak sekali penipuannya, dan itu banyak sekali orang yang menggunakan nama-nama Shopee, dan hati-hati dalam berkomunikasi. Ya, sudah banyak kok kejadian-kejadian yang saya temukan dari email teman-teman semuanya. Ada yang dapat hadiah lah, mengaku dari dapat uang belanja lah dari Shopee, padahal itu semuanya penipuan. Dan hati-hati banget teman-teman semuanya dalam berkomunikasi. Ya, kalau cara saya sih cuman itu aja. Kalau memang Anda masih mempertahankan tentang salah satu aset penjualan Anda yang cukup besar ya, ada di sayangkan juga kalau sempat akun itu nonaktif, karena itu salah satu sumber usaha dan sumber keuangan Anda. Tapi coba dikomunikasikan aja dengan pihak Shopee-nya nanti. Itu kan Anda bisa itu sebelum masuk, karena Anda mempunyai akunnya, mempunyai S-Pinjam, dan Anda juga mempunyai akun Shopee. Coba tuh cari di mana nih, kalau dari Shopee S-Pinjam kemana nih kita harusnya mengarah, Shopee PayLater kemana nih harusnya mengarah, apakah ini saling terhubung. Ya, kalau setahu saya PayLater lebih ke memberikan limit belanja, S-Pinjam lebih ke peminjaman dana, kalau untuk Shopee sendiri lebih ke market, tempat orang menjual ya. Dan coba juga tuh jangan hanya mengandalkan Shopee, coba juga buka hal-hal lainnya, market-market lain kayak Tokopedia, kayak Facebook kan juga bisa kita berjualan ya. Yang namanya rezeki kita tidak tahu ya. Yang jelas rezeki itu tahu di mana kita. Kita tidak tahu di mana rezeki. Yang penting tetap optimis saja, tetap semangat aja. Insya Allah semua ini bisa dilalui ya. Jadi kalau dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan membantu teman-teman semuanya. Intinya berhenti gali lubang tutup lubang, dan tolong pikirkan hutang apa yang harus Anda perbuat untuk kedepannya, karena ini mumpung masih awal tahun, tolong di prepare benar